kekasih atau cucu kekasih Edgar Hasimbala, terbilang usianya 2 tahun tepat pada hari ini ya, Rabu 19 April 2023. Walaupun terkadang memang anak kekasih cucu kekasih juga mengalami ya kurang sehat, tetapi saya percaya bahwa itu dinamika dalam kehidupan masa tumbuh kembang anak-anak ya. Masa tumbuh kembang anak-anak memang terkadang yaitu mengalami sakit ya, mau tumbuh gigi saja ya terkadang mengalami panas badannya dan lain sebagainya. Saya kira kita di sini sudah berpengalaman mengurus anak-anak kecil ya, bayi ya, sampai pada yang sudah besar-besar ya, oma-oma, apalagi opa-opa yang ya ada opa di belakang ya. Halo ya, baik saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, pada kesempatan yang sangat baik ini firman Tuhan berkata-kata tentang kehidupan kita sebagai umat yang percaya, supaya dalam hidup ini kita senantiasa menyatakan sukacita kepada Allah, bahkan syukur kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit. Nah, kalau hari Minggu saya sudah ulas bagaimana Thomas ya, Thomas, ada nama Thomas ini? Ya, Thomas zaman now yang ada beda dengan Thomas yang lalu-lalu itu toh. Nah, kalau Thomas yang murid Yesus ini ya sebelumnya dia belum percaya, tapi ketika dia jumpa dengan Yesus maka barulah dia percaya. Nah, kita jangan seperti Thomas murid Yesus yang apa ini dalam kehidupan keimanan kita walaupun tidak melihat namun kita tetap percaya, beriman kepadanya ya. Kalau zaman sekarang kalau ada berita-berita yang belum kita lihat dengan pasti, itu masih dikatakan hoax. Nah, itu cocok dalam pola pikiran yang digunakan oleh murid Yesus yang bernama Thomas. Tapi dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengatakan, ketika kamu sudah melihat ya bagaimana Yesus menunjukkan wujud dirinya, ada bekas paku di tangan kirinya, juga pada kakinya, bahkan pada lambungnya. Ia katakan, kamu sudah lihat, maka sekali-kali jangan kamu tidak percaya, maka percayalah. Maka di saat itulah Thomas merasa tentu bahwa dirinya dihentak oleh Yesus, maka dia katakan, Tuhanku dan Allahku. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, dari perikop yang dibaca tadi kita menjumpai bahwa dalam kehidupan umat atau jemaat ketika firman Tuhan disampaikan ya memang ada saja pasti dalam kehidupan jemaat mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka, sehingga dalam kehidupan mereka terkadang kurang percaya ya, mereka masih ragu-ragu. Tetapi di sini Rasul Petrus sudah mengingatkan kepada jemaat, termasuk kita orang yang ada pada saat ini, supaya dalam kehidupan ini kita tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan ya. Percaya kita kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang sudah memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Perhatikan itu ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki, diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, bagi kita sekalian yang percaya kepadanya. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, marilah dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya hingga kini, jangan kita ragukan tentang penyertaan dan pertolongan Tuhan
penyertaan dan pertolongan Tuhan itu pastilah ia nyatakan, ia berikan. Rasul Paulus selalu katakan bahwa dalam kehidupan ini, ketika kita ada di dunia, layaknya sebuah kemah yang sementara digunakan, itu kelak akan dibongkar bila mana ya suatu waktu harus berpindah tempat. Nah itu, nah ini Oma kekasih kita di sini rajinnya luar biasa. Saya teringat kalau datang rumah ya rajin ibadah kolom. Nah ini saya kira teladan yang baik yang beliau sudah tinggalkan, karena itu kemah yang ada di dunia ini sudah dipindah tempatkan kemana? Firdaus, bukan toko Firdaus yang ada nama Firdaus, bukan di situ. Di tempat di mana roh dari orang-orang yang percaya beriman kepadanya diberikan tempat, itu Firdaus. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kita juga tentu mempersiapkan diri kita, kehidupan kita, ketika nanti kemah kita di dunia ini dibongkar, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya di dalam dan bersama Tuhan. Ya. Kalau di dunia ini kita hanya sementara saja, ya. Sementara waktu. Tuhan menyediakan tempat bagi kita untuk kekal selama-lamanya. Milikilah ketaatan dalam kehidupan kita sejak saat ini, ya. Kalau dulu-dulu kita mungkin masih banyak alpa, ya. Tapi sejak dini miliki ketaatan, kesetiaan, dan juga kekudusan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya pada masa kini. Rasul Petrus juga menegaskan kepada orang Kristen, orang yang percaya kepadanya, supaya kita dalam hidup ini memiliki cara hidup yang betul-betul mau menunjukkan cara hidup orang Kristen yang benar. Karena yang benar sudah pasti baik. Itu yang hendaknya kita miliki dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi dan berada, kita ini adalah satu keluarga Allah, ya toh? Kita cinta keluarga Tuhan, keluarga Allah. Kehidupan kita yang mencintai keluarga Allah, kaitan dengan ini, meskipun dalam kehidupan kita ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi, percayalah bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, hendaklah kita hidup dalam persaudaraan yang rukun, persaudaraan yang damai, dalam satu terapan atau penerapan kasih yang selalu mendarat dalam kehidupan sehari-hari, di mana kehidupan kita, ya walaupun kita dalam kehidupan berjemaat, kita kan majemuk, ya. Kita yang ada sangernya, kita yang ada minahasanya, ada lagi kulawinya, ada lagi apa lagi? Torajanya, jangan lupa itu. Nah, dan lain-lain sebagainya, ya. Kira-kira saja kita majemuk. Apalagi dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, ada 714 etnis itu kita di Indonesia. Ya, di gereja ya, kalau kita hitung perhitung ya kurang lebih itu seperti itu, apalagi kita di GBID. Ya. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sebagai satu keluarga Allah, marilah kita selalu mendemonstrasikan, atau dalam hal ini kita mempromosikan kebenaran firman Tuhan
tentang tanggung jawab iman dan juga tanggung jawab sosial kemanusiaan. Nah, ini menjadi satu tugas tanggung jawab iman kita dalam kita mengupayakan bagaimana kita mengasihi semua orang yang ada dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas atau berada. Tuhan akan selalu menolong kehidupan kita sebagai generasi yang sudah tua maupun generasi yang masih menuju tua, ya, yang generasi muda, apalagi generasi Z bagi anak cucu kita, Edgar, ya. Tuhan akan terus menolong kita sehingga kita terus hidup dalam kasih persaudaraan kepada Tuhan. Amin. Terpujilah namanya. Mari kita respon dengan syair lagu yang ada di tangan kita supaya kita terus besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya